Bubit, konon katanya kalau kita sering gendong bayi bikin bau tangan. Bener nggak sih? Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin soal bau tangan. Biasanya ini adalah istilah yang dikatakan ketika ada seorang ibu yang terlalu lama atau terlalu sering menggendong bayinya. Biasanya orang akan ngomong, jangan terlalu lama digendong, jangan terlalu sering digendong karena nanti bakalan bau tangan. nah sebenarnya aku juga nggak tahu sih bau tangan itu yang gimana. So far bau tanganku sih wangi-wangi aja gitu ya. Kalau habis mulut terasi mungkin tangannya bau terasi. Nah di sini aku mau kasih tahu bahwa mitos bau tangan itu tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, wah kalau bayi sering digendong nanti jadi manja loh, nanti jadi gendongan loh, nanti jadi aleman. Ya memang bayi itu semestinya manja dan aleman gitu loh. Kita tidak bisa mengharapkan seorang bayi ketika lahir itu langsung mandiri. Please tolong, seorang anak, seorang bayi yang tidak mandiri itu sangat normal dan sangat wajar. Karena anak kita bukanlah anak hewan mamalia gitu ya, yang ketika lahir mungkin langsung bisa jalan gitu kan. Kalau anak sapi, anak kucing itu kan lahir langsung bisa jalan. Sedangkan bayi-bayi kita itu kan tidak. Jadi sangat wajar sekali kalau seorang bayi itu tidak mandiri. Itu perlu dicatat ya. Jadi wajar sekali kalau seorang bayi itu tidak mandiri, aleman dan manja. Itu sangat wajar. Jadi kenapa sih kok bayi itu seneng banget digendong gitu ya? Hampir sebagian besar bayi kalau digendong mereka pasti senang gitu. Jawabannya adalah karena bayi mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika dia dekat dengan pengasuhnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu perhatikan anak burung gitu ya, anak burung itu kan mereka tinggal di sangkar, ya kan? Walaupun induknya pergi mencari makan, selama mereka ada di sangkar, mereka tuh akan merasa aman, nyaman, dan tenang gitu. Jadi mereka diem aja gitu. Ketika ibunya datang, mereka baru cuit karena tahu ibunya datang membawa makanan gitu. Jadi mereka nggak peduli nih si anak burung mau ibunya dekat mau ibunya jauh, selama mereka, as long as mereka ada di sangkar, mereka ya akan merasa aman. Berbeda dengan anak burung, anak manusia itu merasa aman dan nyaman ketika mereka dekat dengan pengasuhnya. Dan bayi-bayi ini belum mengenal yang namanya pergi untuk sementara gitu. Jadi ketika kita tidak ada di sebelahnya, mereka itu menganggap kita hilang, kita nggak ada. Bukan kita pergi terus nanti bakalan balik lagi tuh, mereka belum mengenal konsep itu. Jadi ketika si pengasuhnya ini tidak di dalam pandangan mereka, maka mereka itu akan merasa terancam, mereka tidak akan merasa aman gitu ya. Karena balik lagi, bayi itu mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika mereka dekat dengan pengasuhnya. Inilah kenapa bayi itu suka digendong. Ada seorang yang meneliti tentang kasih sayang seorang ibu menggunakan monyet. Namanya adalah Pak Henry Harlow. Kalian bisa nonton video lengkapnya, sudah pernah dibahas oleh Bang Koi di channel Sepulang Sekolah. Ini aku kasih linknya di atas ini, kalian bisa klik aja. Nah, Pak Henry Harlow ini, dia ceritanya adalah meneliti monyet. Jadi ada monyet baru lahir gitu ya, dipisah sama induknya. Kemudian dia dikasih ibu buatan. Yang satu terbuat dari kayak kawat gitu, terus dikasih makanan. Yang satu dibikinnya empuk gitu ya, dari handuk gitu. Nah ternyata si bayi monyet ini hanya datang ke ibu yang dari kawat ini cuman ketika dia merasa lapar gitu. Selebihnya dia itu menghabiskan waktunya dengan ibu yang terbuat dari handuk tadi. Karena si ibu dari handuk ini tentu saja memberikan rasa nyaman gitu kan. Karena kan handuk kan empuk gitu ya, anget gitu. Nah ternyata bayi monyet ini lebih sering menghabiskan waktu di ibunya yang handukan tadi, bukan di ibu yang terbuat dari kawat. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu sangat penting gitu. Jadi, bayi itu tidak cuma butuh dikasih minum, disusui gitu ya, tetapi butuh juga dipeluk, diberi sayang, dibikin nyaman gitu. Jadi, inilah kenapa bayi-bayi suka digendong gitu, karena memang itu adalah kebutuhannya. Dan selain itu juga ini akan memudahkan proses adaptasi bayi terhadap lingkungan yang baru. Kalian tahu kan ketika bayi itu di dalam kandungan, dia kan ya nyaman gitu ya, sepi, hening gitu. Dia cuma dengar suara ibunya, suara detak jantung ibunya gitu. Ketika keluar, dia ketemu dengan cahaya lampu yang terang, suara-suara yang bising, orang-orang gitu. Stimulasinya terlalu banyak.
Nah, ketika kita menggendong dia, mendekap dia, maka dia tuh rasanya kayak dia ada di dalam kandungan kita lagi gitu. Nah, ini membuat proses adaptasi dari dia di dalam kandungan ke dunia luar itu jadi lebih smooth gitu. Ini yang terjadi di trimester 4. Nah, kalau kalian pengen tahu soal trimester 4, nanti kapan-kapan aku akan bahas soal trimester 4 ini. Intinya, trimester 4 ini adalah masa-masa 3 bulan pertama setelah bayi lahir, di mana bayi itu masih beradaptasi, dan tentu menggendong ini sangat penting juga untuk membantu proses adaptasi bayi ini. Jadi, sekarang udah tahu kan kenapa bayi itu suka digendong? Ya, karena memang itu adalah kebutuhan mereka, dan itu bukan berarti mereka manja. Ya, walaupun manja juga masih wajar kan kalau bayi itu manja. Kalau misalnya tiba-tiba anak kita lahir langsung mandiri, nah itu malah terlalu ajaib, Bu. Itu terlalu menggetarkan hati dan bisa masuk berita nanti. Jadi mulai sekarang jangan ragu untuk menggendong anaknya, karena itu memang kebutuhan anakmu. Dan jangan takut bau tangan, karena ya nggak akan bau tangan juga sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye!